Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Darul Muttaqin beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua kita, guru-guru kita yang hadir bersama kita pada malam ini yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami, adik kami, dan beberapa orang perwakilan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Kembali malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiah kepada Allah. Alhamdulillah rangkaian ibadah sudah kita mulai dengan sholat isya berjamaah. Dan Bapak Ibu, sesuai dengan janji Rasulullah yang sering kita sampaikan, ada 3 hal yang akan menggugurkan dosa, kata Rasulullah. Thalathul kaffarat, 3 hal yang akan menggugurkan dosa. Pertama, naklul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju jamaah. Maka setiap langkah Bapak Ibu tiba di masjid kita itu dihitung sebagai penggugur dosa di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Maka insyaallah setiap tetes air wudu yang mengalir dari wajah kita, dari tangan kita, dari kepala dan kaki kita, insyaallah akan berguguran pula dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang akan menggugurkan dosa itu intizarus shalah ba'das shalah, menunggu waktu salat setelah menunaikan salat. Nomor 1 lah wak kerajuan lah tiba awak di masjid. Nomor 2 pun lah awak lakukanlah berwudu awak tadi, baik di rumah ataupun di tempat wudu masjid. Nah, nomor 3 ikulah kini yang sedang awak lakukan. Selesai sholat isya, duduk sebentar, memilih tonggak atau dinding sampai bersandar, duduk maunjur, mengantuk-ngantuk selayang, tetap dihitung sebagai penggugur dosa di sisi Allah. Tapi sampai waktu sholat berikutnya, dan sholat berikutnya adalah sholat subuh, maka mau tidak mau kajian kita malam ini sampai subuh kayaknya. Ledo kotak Bang Di, ledo kotak. Oh gawat kok. Jadi sampai subuh loh. Baik Bapak Ibu, salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kata Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan fa sallallahu lahu asyra salawat. Siapa yang bersalawat untukku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Jadi salawat awak itu kiranya dibalas Allah, Pak Ibu. Awak baca salawat sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Salawat dari kita cuma doa, sementara salawat dari Allah untuk kita itu adalah rahmat. Jadi awak doakan Nabi sekali, dikasih rahmat oleh Allah 10 kali. Ini nama Bapak Ibu dikasih rahmat? Kurang meyakinkan jawabannya. Ini nama dikasih rahmat? Semangat kita baca salawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kamu doakan, mudah-mudahan yang baca salawat benar-benar diberi rahmat oleh Allah. Amin. Mengaminkan malih jo. Yang baca salawat mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah. Amin. Yang baca salawat diberi hidayah oleh Allah. Amin. Yang baca salawat diberi maghfirah oleh Allah. Amin. Panjang umurnya, soleh-soleha anaknya,
banyak rizkinya, banyak uangnya, banyak hutangnya. Lain tak jadi Pak. Nantolongsong mengaminkan asai lalai. Pak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tadi memang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa untuk alo gunanya bermaulid itu bid'ah tuh mah kan. Nabi tidak pernah bermaulid katanya kan segala macam. Maka karena Nabi tidak pernah melakukan, lalu awak ado-adokan lo, awak buek-buek lo, berarti bid'ah. Kita mengada-ada sesuatu yang tidak diadakan oleh Rasulullah. Nah, cuman masalahnya Bapak Ibu, kalau memang itu benar-benar bid'ah, kalau memang itu dinilai sebuah bid'ah, dan bid'ah itu diyakini sebuah kesesatan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang melakukan bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu di neraka. Tentu kesadonyo awak siap-siap masuk neraka malam ini. Ini namuah Pak Ibu. Itu baca caranya itu. Kalau terlanjur bah. Maka kalau seandainya awak masuk neraka, tentu yang akan masuk neraka duluan panitia atim uswah tuh mah. Kalau enggak ustadznya duluan. Amun enggak ba'a duluan masuk neraka do, tapi sudah apa? Nah, Pak Ibu, ba'a ku ambo berani tagak duduk di sikoko. Baku ambo berani duduk di sikoko, ndak takut, bukan tidak takut neraka. Bukan tidak takut neraka. Cuman ambo membaca beberapa dalil. Pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari. Hadis surat Muslim nomor hadis 819 dari Abu Qatadah Al-Ansari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini?" Dan salah satu jawaban Rasul adalah, "Dzaka yauma wulidtu." Karena ini hari kelahiran aku. Jadi kironya Nabi itu Bapak Ibu merayakan hari kelahirannya. Jadi bentuk merayakannya bagaimana? Bentuk syukurnya bagaimana? Beribadah. Dan ibadah yang dipilih oleh Nabi waktu itu adalah berpuasa. Tapi kami lainnya hari Rabu Ustaz. Balo caranya kami ke puasa. Syariat puasa cuma Senin kami, kalau enggak puasa Daud. Kalau pas hari Rabu tuh kami lewat puasa Daud, baca caranya Ustaz. Maka pilihlah ibadah yang lain. Yang lain hari Rabu, yang lain hari Ahad, yang lain hari Selasa, hari Jumat, Sabtu misalnya kan. Pilih ibadah yang lain. Contoh, berinfak misalnya kan. Berinfak. Jadi ibu-ibu yang lain hari Rabu, infak 100.000 setiap hari Rabu tuh. Infak 100.000. Kok ditanya oleh Pak Pengurus, kan jadi catatan tuh, ibu kok setiap hari Rabu berinfak 100.000. Penasaran Pak Pengurus, Bu, aku ibu berinfak 100.000 setiap hari Rabu? Dzaka yauma wulidtu. Jangan segitu. Karena ini adalah hari kelahiran saya. Boleh itu dipakai. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu? Rasul itu merayakan hari kelahirannya, tapi tidak sekali setahun. Ikulah bedanya Jawa. Awak merayakan hari kelahiran awak sekali setahun. Dan caranya pun berbeda. Awak kalau merayakan hari kelahiran pakai nyanyi-nyanyi Happy birthday to you, Happy birthday to you. Kan itu yang awak kerajuan. Nabi tidak. Nabi beribadah di hari kelahirannya. Nah, jadi kalau seandainya ingin, boleh kita merayakan hari kelahiran Ustaz? Boleh, setiap hari kelahiran yang kita lewati. Kalau awak hari Selasa, setiap hari Selasa awak merayakan kelahiran awak. Apa yang kita lakukan? Ibadah. Apa ibadah yang kita kerjakan? Apapun bentuk ibadah yang bisa kita lakukan, lakukan itu. Nah, itu. Mungkin kalau seandainya awak lahir hari Selasa, setiap hari Selasa, awak lahirnya pagi Ustaz, pas matahari sudah tabi itu, maka bersyukurlah setiap hari Selasa itu, baik sholat duha agak 2 balik rakaat. Pokoknya setiap hari Selasa 2 balik rakaat.
hari lainnya kau dapat 2 balai mencak benar juga kan. Nah, itu caranya Pak Ibu. Tuh, itu satu. Itu Nabi sendiri. Nah, yang kedua, dinukil, disampaikan oleh Imam Az-Zarqani. Imam Az-Zarqani. Kata Imam Az-Zarqani dalam kitab beliau, diceritakan bahwa Abu Lahab, Bapak Ibu, Abu Lahab itu, nah kita contohkan ini. Abu Lahab itu rumahnya antara rumah Nabi dengan Ka'bah. Di atas rumah Nabi itu ada Jabal Kubais. Sekarang sudah dijadikan Istana Raja Salman. Di dake WC 3 Masjidil Haram tuh. Pak Ibu Ambo yang pergi ke Makkah, cari WC 3 yang di muka tower Zam-Zam itu WC 3, WC sampai WC 8 tuh. Nah, cari WC 3 sebelah kanannya, sebelah WC 3 itu ada jalan. Di seberang jalan itu ada bangunan besar tuh. Bangunan besar itulah Istana Raja. Istana Raja itu dibangun di atas Jabal Kubais namanya. Jabal Kubais itu disitulah dulu Nabi berpidato pulang dari Isra Mi'raj. Pulang dari Isra Mi'raj, paginya disuruh pidato dari Abu Lahab dan kawan-kawannya. Nah, di situ kejadiannya tuh. Di bawah Jabal Kubais itu ada rumah kelahiran Nabi yang sekarang jadi maktabah. Di sebelah maktabah itu, pustaka itu ada Zam-Zam Sabil, sampai mandi air Zam-Zam. Sampai mandi air Zam-Zam, boleh di situ. Mambi air Zam-Zam, sapueh-puehnya boleh di situ tuh. Bajirigen-jirigen kalau dewa angke, bebas di situ tuh. Zam-Zam Sabil di sebelah rumah Nabi mana? Di sebelah rumah kelahiran Nabi. Di bawahnya, kalau kita jalan arah ke Ka'bah, di tengah-tengah lebih kurang berjarak 150 atau 200 meter, ketemulah sekarang dijadikan WC. Nah, itu dulu di situ rumah Abu Lahab. Rumah Abu Lahab di mukonya rumah tukang ludah Nabi. Jadi seberang-seberangan tuh. Di mukonya jalan, di seberangnya rumah tukang ludah Nabi. Jadi Nabi kalau turun dari rumah pergi ke Makkah, lewat muka rumah Abu Lahab tuh dapat ludah dari orang tukang ludah Nabi itu. Situ lokasinya tuh, Pak. Nah, yang itu tuh kini jadi WC. Ke bawah lagi baru Ka'bah. Lebih kurang berjarak 200-an meter baru sampai ke Ka'bahnya. Ka'bah biasanya orang Bapak Ibu keliling Ka'bah, tawaf, sudah tawaf, sa'i, agak ke depan ke bawah ini sedikit antara Safa dengan Marwah, Safa Marwah, selesai ujungnya di Marwah. Biasanya orang Bapak Ibu selesai tahallul, selesai dia tawaf, sa'i, tahallulnya pasti sesak ke WC itu. Karena prosesi haji umrah itu lebih kurang 3, yang prosesi tawaf, sa'i itu lebih kurang 3 jam. Kalau waktu normal, kalau kondisi normal yang berdesak-desakan itu 3 jam itu. Nah, jadi biasanya orang sesak ke WC, dan WC terdekat keluar dari Marwah itu ke atas dia. Ke atas WC terdekat. Ah, itulah yang WC itu dulunya rumah Abu Lahab. Jadi rumah Abu Lahab ini jadi WC. Dan rata-rata kalau manusia pergi haji umrah pernah nyetor di WC itu. Ah, itu hinanya rumah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab tuh punya seorang budak namanya Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah ini pernah menyusukan Nabi selama 1 minggu, sepekan. Sebelum Nabi Muhammad diserahkan, dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi baru lahir, disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, seminggu kemudian, sepekan kemudian baru diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Suwaibah budak Abu Lahab diberi tugas khusus untuk menemani Ummu Aminah. Ummu Aminah yang waktu itu janda, ditinggal wafat oleh suami beliau Abdullah. Abdullah itu adalah kakak kandung dari Abu Lahab. Nah, jadi sebagai bentuk tanggung jawab Abu Lahab kepada kakak iparnya ini, yang kebetulan waktu itu takdir Allah sedang hamil, maka disuruhlah budaknya Abu Lahab untuk menemani Aminah sampai melahirkan. Setelah melahirkan, tugasnya apa? Menemani Aminah. Kalau beko lalai capek lapor ke Abu Lahab. Nah, Bapak Ibu, lalai lah melahirkan Aminah,
laporlah si Suwaibah ke Abu Lahab. Pak bos, Ummu Aminah lah melahirkan. Biasanya kalau orang melahirkan apa pertanyaannya Pak Ibu? Anaknya. Lah jadi orang bertanya lo anaknya tuh orang anaknya. Oh laki-laki atau berusi ya itu. Laki-laki atau berusi kan. Kecek Suwaibah laki-laki Pak Bos. Oh ndak tanggung sanang hati tu Bapak Ibu. Kok seandainya yang lahir itu padusi seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, muswadda wujuhuhum, pasti merah padam wajah mereka. Tapi karena yang lahir itu laki-laki, ndak tanggung sanang hati Abu Lahab. Tadanga kemanakan lahir, kakak ipar melahirkan, lahir kemanakan laki-laki, sanang hati Abu Lahab. Kok waktu itu juga apa katanya ke Suwaibah? Suwaibah, mulai saat ini kamu merdeka. Mulai saat ini kamu merdeka. Jadi dimerdekakan, dibebaskan dari status budak. Nah biasanya Bapak Ibu untuk memerdekakan itu membayi itu. Karena budak itu bisa diperjualbelikan. Harga budak itu lebih kurang 2 ekor onta nilainya, seharga 2 ekor onta. Siku unta itu lebih kurang 50 juta. Jadi satu orang budak harganya 100 juta. Artinya apa? Kiranya Abu Lahab Bapak Ibu, karena sanangnya mendengar Nabi lahir, beliau mengorbankan budaknya untuk dimerdekakan. Artinya beliau mengorbankan hartanya 100 juta. Nah kini awak bermaulid Nabi, abara infak awak kini. Abu Lahab saya 100 juta kok Pak. Abu Lahab 100 juta infaknya. Awak bara infak awak. Oh, tak kau dah waduh. Barat tak kaunya. Barat tak kaunya. Nah, dek bayinfak 100 juta tu Bapak Ibu, sehingga diriwayatkan oleh Imam Az-Zarqani. Kata Imam Az-Zarqani, ternyata si Abu Lahab itu setiap hari Senin, kan Abu Lahab itu udah dipastikan neraka tuh Pak Bu, dengan turunnya surat yang ke-111 Tabbat yada Abi Lahab wa tab itu. Jadi ternyata di dunia rumah Abu Lahab jadi WC utama, karena semua manusia penduduk dunia yang pernah pergi ke Makkah, haji atau umrah kemungkinan besar akan menyetor di WC utama ini. Di rumah di dunia rumahnya menjadi WC, di akhirat sampai tinggalnya neraka. Tapi diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin azabnya diringankan, bukan dibebaskan, azabnya diringankan. Jadi dek sanang hati mendanga Muhammad lahir lalu berinfak 100 juta, azabnya diringankan. Itu hebatnya Pak Ibu. Itu yang kedua. Lanjut, yang ketiga, firman Allah surah Saf. Lebih jauh lagi, kita tarik mundur lebih jauh lagi. Surat Saf, surah yang ke-61 ayat yang ke-6. Berkatalah Isa bin Maryam kepada kaumnya. Wa idh qala Isa bin Maryam, Isa berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Isa berkata kepada Maryam, wahai Bani Israel. Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sungguh aku ini adalah Rasul Allah yang diutus kepadamu. Tugasku apa? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Tugasku membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi sebelumku berupa Taurat. Wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tugasku sekarang aku ingin memberikan berita gembira kepadamu bahwa nanti akan lahir seorang Rasul setelah aku, namanya Ahmad. Siapa Ahmad itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Isa saja gembira akan lahirnya Nabi Muhammad, baru kalai itu apalagi awak umat Nabi Muhammad. Beliau tu Nabi awak lalai Nabi Muhammad. Masa iya awak ndak kasanang mendengar kelahiran beliau, memperingati kelahiran beliau. Itu yang ketiga. Kita tarik lagi.
Kalau masih kurang, tarik lagi, mundur lagi. Jauh sebelum Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam. 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. 3000 tahun. Apa kata Nabi Ibrahim? Atau ada tuh di surah Al-Baqarah ayat 129. Di ayat 127-nya Allah ceritakan ketika Nabi Ibrahim itu membangun ulang Ka'bah. Jadi membangun ulang Bapak Ibu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim membangun ulang Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kiranya lah ada sebelumnya. Bukan Nabi Ibrahim yang membangun. Nabi Ibrahim itu membangun ulang. Membangun ulang. Nah, Ka'bah itulah ada sebelumnya, kemudian hancur dalam riwayatnya di zaman Nabi Nuh, lalu kemudian di zaman Nabi Ibrahim dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim selesai membangun ulang Ka'bah bersama anak kandung beliau Ismail, lalu mereka berdoa, dan salah satu doanya di samping Ka'bah waktu itu ada di ayat 129 surat Al-Baqarah, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan seterusnya itu. Duhai Tuhan kami, tolong utus seorang rasul untuk orang-orang yang ada di seputaran Ka'bah ini. Tolong utus seorang rasul untuk orang-orang yang ada di seputaran Ka'bah ini. Dan lebih hebat lagi, lebih spesifik lagi, rasulam minhum, dari kalangan mereka sendiri. Kalau Tibu Dewa istilahnya putra asli daerah. Putra asli daerah Arab Saudi kuah, tanah Arab kuah. Jadi ya Allah, tolong utus seorang rasul putra asli tanah Arab. Untuk siapa? Untuk orang-orang, terkhusus untuk orang-orang yang ada di seputaran Ka'bah ini. Dan siapa Bapak Ibu orang yang diutus dari tanah Arab? Hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Ibrahim itu banyak nabi-nabi. Banyak, ada Nabi Lut, Nabi Ismail dan seterusnya kan, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari urutan nabi-nabi itu yang berasal dari tanah Arab hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti apa? Bahwa yang didoakan oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehadirannya ternyata didoakan. Nah, ayat ini Bapak Ibu sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa ternyata seorang nabi pun doanya tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Seorang nabi doanya tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Apalah ya wa Iko awak baru tahajud 3 malam berturi-turi berdoa kepada Allah, tidak dikabul-kabulkan juga, belum dikabulkan juga. Sudah itulah malesnya tahajud lah. Awak berdoa, awak duha 3 hari berturi-turi bermohon kepada Allah, minta rezeki segala macam, sandek-sandek rezeki awak, sudah itulah malesnya doa lah. Nah, seorang nabi saja Bapak Ibu 3000 tahun doanya baru dikabulkan. Nabi Ibrahim tak? Orang yang paling dekat je Allah, Khalilullah Ibrahim alaihissalam berdoa bahkan tidak 1-2 orang dengan Ismail kecil waktu itu, orang-orang yang sangat mulia berdoa 3000 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad juga pernah diundur doanya dikabulkannya. Pernah 2 tahun ketika Nabi Muhammad minta dialihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu 2 tahun nunggu tuh Pak Ibu. 2 tahun menunggu, 2 tahun berdoa baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau pelajaran bagi kita, jangan berputus asa. Pokoknya minta minta anak yang soleh, minta cucu yang saleh. Kok ndak dapet de awak anak langsung, bisa jadi anak dari anak awak. Yang jale Bapak Ibu, awak berdoa dulu. Doa, ya Allah beri kami keturunan yang soleh ya Allah. Kalau ndak anak awak, cucu awak. Kalau ndak cucu awak, cici awak. Kalau ndak cici awak, apa namanya itu Pak? Cucuang, cucuang awak. Kalau ndak cucuang, cici lah tadi cicinya. Pokoknya dari keturunan awak tu ada yang soleh. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan berharap langsung instan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali ke poinnya bahwa kehadiran Muhammad sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim
3000 tahun sebelumnya. Nabi Ibrahim mendoakan, Nabi Isa menyampaikan berita gembira kelahiran Nabi itu. Abu Lahab diringankan azabnya karena gembira lahirnya Nabi. Nabi sendiri berpuasa di hari kelahirannya. Lalu apalagi alasan bagi kita untuk tidak memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tuh. Nah, selesai itu Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk gunanya awak bermaulid Nabi. Apakah kita bermaulid Nabi, hadir ke masjid, dengar ceramah, dapat ayat segala, sudah itu pulang? Apakah hanya untuk itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Nah, awak sampai subuh nak Bu? Iya Bu? Iya Pak? Sampai subuh. Kok panjang ceritanya kok mah? Nah, untuk awak bermaulid Nabi itu, kalau tugas Nabi lah jaleh itu. Di ayat 129 tuh. Itulah dijaleh lo dek guru kita. Besok cari saya di Uswah TV. Rekamannya Ustadz Sofyan Hadi. Yang ayat 129 itu. Jadi kini kita ambil poin yang lain. Untuk apa kita bermaulid Nabi? Pertama, untuk mencontoh, meneladani kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil poin-poin sedikit saja dari perjalanan hidup beliau itu Bapak Ibu. Kita ambil di tahun ke-9. Tahun ke-9. Apa yang terjadi di tahun ke-9 itu? Di sana Nabi dalam asuhan paman Abu Thalib, terjadilah kemarau di tanah Arab. Sehingga terjadi pacaklik, kekurangan makanan, kekurangan pangan di tanah Arab. Dan Muhammad kecil waktu itu tinggal bersama paman, harus bekerja membantu paman. Ikolo hebatnya Muhammad itu Pak Ibu. Jadi Muhammad itu tinggal sama paman, ndak numpang gratis do kironya do. Ndak numpang gratis do. Bakarajo beliau tuh jadi menyetor, kasih uang untuk biaya hidup keluarga, membantu keluarga. Muhammad itu luar biasa beliau. Dari ketek luar biasa beliau itu. Nah, beliau menggembala kambing. Kambingnya indak si kudu iku, kambingnya ratusan ekor. Ada yang 100 iku, ada yang 200 iku, pokoknya banyak-banyak. Pak Ibu kalau pai misalnya ke Makkah, ke Madinah, nampak di gurun-gurun tuh kelompok-kelompok kambing tuh. Itu surang pengembala itu. Surang pengembala itu mengembalakan 100 ekor, 200 ekor, bantu itu. Dan hebatnya rata-rata penggembala yang sekarang itu pakai Fortuner, Pak. Jadi penggembala-penggembala kambing itu pakai Fortuner dan tidak sombong. Iko baru pakai Avanza loh kayaknya. Mohon maaf yang pakai Avanza Pak. Dia ambo pakai Brio, makanya ndak Brio mau sabui kan. Kalau Brio tuh ambo yang kan duluan kan. Nah, jadi rata-rata pengembala kambing tuh pakai Fortuner. Jadi kalau ingin capek dapat Fortuner aja bisa pengembala kambing di tanah Arab tuh. Capek semua. Gaji pengembala kambing tuh 60 real sehari. 60 real memerah susu saya 60 real sehari. 60 itu kalau dirupiahkan kali 4.000, 240.000 sehari itu. Kalau sebulan lah 7,5 juta. Kalah lo gaji guru bersertifikasi deh teman. Nah, luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Menggembala kambing beliau umur 9 tahun. Nah, kawan-kawannya non seumuran beliau tuh juga menggembala kambing. Tapi ternyata kawan-kawannya kok dibawa kambing 200 ikua, pulang 197, pulang 195. Yang lainnya kama dijual. Nyojua ke orang beko tiba di kandang, tiba di rumah kok seandainya nyoitung dek bosnya, kok kurang kambing 7 ikua, kok kurang kambing 5 ikua, apa kecenyo? Dimakan serigala. Makan serigala. Itu saya perangai mereka tuh, Pak. Itu saya. Nah, tapi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Muhammad tidak pernah melakukan itu. Kok pai kambing 100 ikua pulang 103. Kok pai kambing 200 ikua pulang 207. Dari mana dapat yang 3 ikua, yang 7 ikua kok? Yang kambing melayan di gurun tuh. Melayan kambing tetapnya diserahkan ke bosnya. Bantu itu yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil beliau. Sehingga sananglah bos-bos yang ada di Makkah waktu itu. Pak Ibu, kalau dihitung-hitung awak assalamualaikum awak duit 40, 50, 60 tahun lah barangkali awak bertoy itu. Kok rato-rato sekali sehari saya Bu, berapa kali itu jumlah itu?
luar biasanya. Dan hebatnya Bapak Ibu, hebatnya modal kejujuran itu, modal pengakuan masyarakat Arab itu kiranya membawa efek positif kepada perkembangan perjalanan hidup beliau. Sampailah beliau dipercaya untuk mengelola barang dagangannya Ummu Khadijah. Kan itu acok mendengar ceritanya tuh. Beliau yang mengelola barang dagangan Ummu Khadijah lah, sampai pada puncaknya beliau sampaikan hati Ummu Khadijah ke Nabi Muhammad, kan bantu itu ceritanya. Awak ikolah sampai puluh tahun gua nan ditaksir iko seorang pemuda sedang gagah-gagahnya, ya bentuk ambolah gagahnya waktu itu. Sama kami gagahnya Pak. Tapi gagah banyak Nabi Muhammad, gagah seketek. Sedang gagah-gagahnya umur 25 tahun ditaksir oleh seorang janda umur 40 tahun. Iko lo hebatnya gua. Janda umur 40 tahun yang naksir ke beliau. Kok dikecian nasib, aja lah, memang ialah takdir. Sudah diatur oleh Allah ternyata. Sampai pada akhirnya bersepakat untuk menikah. Dan hebatnya apa? Dalam satu riwayat Bapak Ibu disebutkan mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad untuk menikahi seorang janda yang sudah 40 tahun. 100 ekor onta. Itu ndak ikunya saya tuh juga kapalonya juga badannya lengkap tuh mah. Mahar yang diberikan Nabi Muhammad menikahi seorang janda yang sudah tua umur 40 tahun, beliau bayar 100 ekor onta. 100 unta itu kalau dikali 50 juta 5 miliar. Bu, ibu patang bara dia ge mahar dak Pak, Bu? Seperangkat alat salat. Iya Pak, tegawan apa ibu mau. Di satu riwayat lain 20 ekor onta merah. Di satu riwayat disebutkan 100 ekor onta. 5 miliar. 5 miliar Bapak Ibu mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Itu yang dinikahi jando tuh mah. Yang dinikahi jando umur sampai puluh tahun, dia game mahar 5 miliar. Ini sekaligus memberi pelajaran bagi kita. Ternyata begitu Nabi Muhammad memuliakan perempuan. Waktu itu memuliakan perempuan. Jadi itu bukan karena Ummu Khadijah matre, bukan. Ummu Khadijah itu banyak pitihnya, orang kayo. Jadi kalau cuma 5 miliar 100 onta itu alun sabara de Ummu Khadijah itu. Tapi beberapa pelajaran yang perlu kita petik, ternyata di umur 25 tahun Nabi punya pitih 5 miliar. Kayo Nabi itu kiranya Pak Ibu. Jadi kalau ada yang mengecewakan, memang betul juga ada riwayat yang menyebutkan Nabi itu mengganja parui karena ketiadaan makanan. Bukan karena ketiadaan makanan, karena ingin prihatin melihat orang-orang yang kekurangan makanan. Pada hakikatnya beliau itu orangnya kaya raya. Tapi semuanya itu untuk dakwah. Hebat beliau. Nah, itu. Kembali lagi Bapak Ibu. Kiranya memuliakan perempuan itu yang dilakukan oleh Nabi, yang di waktu itu perempuan tidak ada harganya. Waktu itu perempuan tidak ada harganya, bahkan dianggap bola permainan. Tapi datang Muhammad menikahi Ummu Khadijah, dibayar 5 miliar. Kini Bapak Ibu, indak jando sampai puluh tahun do, anak gadis 15 tahun, indak dinikahi secara halal, cuman modal WA dengan wifi gratis, lo tuh. Modalnya WA, pakai wifi gratis, numpang, dapat wifi gratis, nongkrong sebentar, hanya WA sih anak gadis yang umur 15 tahun tuh, yang bebek nanti kita ketemuan di Simpang Alai ya. Batamunya di Simpang Alai. Nyuturui lah di anak gadis tadi itu, anak gadis awak tadi, entah anak gadis sialah. Nyuturui ke Simpang Alai, japui di laki-laki ke Simpang Alai, sudah itu tuh nyobau ke Tapi Lawi. Tiba di Tapi Lawi itu nyomboknya jo karambia gadiang cie, karambia mudo. Karambia mudo cie. Cie berdua mah. Cie berdua. Jaguang baka satungku berdua. Karupuak lea cie berdua. Langkitang bacucui segaleh berdua. Teh botol sosro cie sebotol berdua. Pokoknya cik berdua alasannya supaya mesra, padahal modal itu benar yang kurang.
teh botol sosro cie, jagung baka cie, apa tadi langkitang bacuci cie, kerupuk lea cie, karambia mudo cie. Berapa Pak Ibu? Berapa? Berapa? Berapa Ibu? 50? Pengalaman nampaknya ya. Yang tahu haragonya tuh pasti diwaspadai itu. Kalau 5 miliar tadi, Pak. Iya Pak. Oh, enggak ada lagi. Kok 5 miliar? Enggak. Nah, ya kan sebaik-baik mahar itu yang terbaik yang diberikan oleh, yang paling bagus yang diberikan oleh laki-laki, dan yang paling murah diminta oleh perempuan. Kan hak perempuan tuh. Jadi sebaik-baik calon suami adalah memberikan harta terbaiknya untuk mahar kepada calon istri, dan sebaik-baik calon istri adalah meminta mahar termurah, teringan kepada calon suami. Kan seperti itu konsepnya Pak. Jadi anak masalah gitu Pak. Kan lain nama ibu tuh narimo kan. Seperangkat alat sholat dan 1 buah Al-Quran terjemahan dibayar tunai. Alhamdulillah. Kalau lain nama narimo alhamdulillah. Berarti ibunya bagus tuh Pak. Berarti ibunya bagus. Tapi kalau minta lo 5 miliar, Anda usah cari yang lain Pak. Nah, jadi kita kembali yang tadi Bapak Ibu. Kini anak gadis umur 15 tahun janjian dengan WA wifi gratis. Janjiannya disimpang, dah lo dijapui ke rumah doh. Nak dijapuinya ke rumah awak doh, ke rumah rangganya doh. Janjian disimpang. Sudah itu nyobawa ke tepi lawi, nyombok jo karambi mudo cie, teh botol sosro cie, jagung baka cie, kerupuk lea cie. Apa cie tadi? Oh, langkitang bacuci sekali. Itu senyo sudah itu tuh nyolapen selero buruknya, lalapen selero buruknya nyobawa pulang anak gadis tadi balik nyo tinggal lo di simpang tuh balik ndak lo nyontan ke rumah pulang laku ke rumah rengai kaulai kecenyo kan itu saya lah kecenyo hanya tinggal saya di simpang anak gadis tadi itu baran luar biasanya tuh Pak Ibu. Jadi sia yang merendahkan derajat perempuan itu sebenarnya dia sendiri. Ya, jadi kalau seandainya bantu itu tuh nggak usah namuah kan, nggak usah namuah. Kok iyo baga, kecian kan nak gadi hawa tuh Pak Ibu, kok diceting oleh laki-laki, kok iyo baga suruh datang ke rumah ya, gitu caranya. Kok para lu nikahannya, daripada dua-dua yang wak tanggung kan, sudahlah makannya ditanggung, doso ke ditanggung oleh kan, ancak dinikahkan senyo, wak mikian makannya selenyo, perlu mikian dosonya ledo. Nah, jadi kita kembali lagi Bapak Ibu. Begitu Nabi Muhammad ingin memuliakan perempuan, maka tugas kita sebenarnya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan itu. Bagaimana memuliakan kaum perempuan ini. Begitu hebatnya Islam itu, perempuan itu Bapak Ibu dijaga oleh 4 laki-laki. Jadi ibu-ibu tuh senang sebenarnya ada 4 laki-laki yang menjaga ibu. Siapa laki-laki? Ayah awak, saudara laki-laki awak, suami awak, anak laki-laki awak. Jadi kalau ayah, saudara laki-laki mungkinlah tu yang alun basuami capek-capek lah basuami supaya dapat anak laki-laki. Kalau lah dapat kampe-ampeknya lah ampe yang kemenjaga awak tu. Tapi sebaliknya ibu-ibu kami, anak-anak gadis kami, tolong selamatkan kami. Karena apa Bapak Ibu? Awak ko Pak, nasib awak itu tergantung dia sampai perempuan tadi itu tuh. Jadi kalau seandainya masuk neraka yang sampai perempuan ko, kemungkinan besar besok awak digeretnya ke neraka. Yang sampai perempuan itu saudara perempuan kita, ibu kita, istri kita, anak-anak perempuan kita. Kok seandainya ndak talo, ndak pandai, ndak tajago awak yang sampai itu bisa-bisa besok awak yang dibawanya tuh Pak. Bisa-bisa awak yang dibawanya tuh. Itu yang disampaikan, yang dipesankan oleh Rasulullah di hadis riwayat Ahmad 5237 kalau enggak. Ya 5200. Pokoknya hadis riwayat Ahmad itu. Hadis riwayat Ahmad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun qad harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 kelompok manusia yang Allah haramkan untuk menikmati surga.
dan salah satu kelompok manusia itu adalah ad-dayyuth. Wa mad-dayyuth ya Rasulullah? Siapakah dayyuth itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, alladzi yakirru fi ahlihil khabath. Orang-orang yang membiarkan keluarganya terjerumus ke lembah kemaksiatan. Membiarkan, mohon maaf Bapak Ibu, jadi awak apa-apa kok istri awak, anak gadis awak, ibu awak, kemudian saudara perempuan awak terjerumus ke lembah kemaksiatan, maka pertanggungjawabannya ada di kita yang laki-laki ini. Awak laki-laki kok yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi walaupun awaklah menunjukkan kesolehan pribadi kita kepada Allah, tapi kalau ternyata yang 4 perempuan ini tidak terjaga oleh kita, maka kita yang akan dipermasalahkan duluan. Itulah sinyal yang disampaikan oleh Allah dalam surah yang ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ujian keimanan itu adalah menjaga diri dan menjaga keluarga. Menjaga keluarga. Nah, kita kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, kita bermaulid Nabi untuk mencontoh, meneladani kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pribadi Rasul itu? Jujur. Dan dengan jujur itulah modal terbesar Nabi nanti pada akhirnya punya kepercayaan dari orang-orang, lalu kemudian punya harta yang banyak dan bisa memuliakan perempuan dan seterusnya. Tuh yang pertama. Yang kedua, apa gunanya kita bermaulid Nabi? Untuk menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah, menanamkan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Pertama, perbanyak baca selawat. Makanya banyaklah hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan berselawat. Bahkan ada ancaman-ancaman juga. Kata Nabi, orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disabui nama Nabi dan namuh baca selawat. Keutamaan baca selawat bagaimana? Itu hadis yang awak baca di awal tadi. Awak sekali baca selawat dibalas oleh Allah. Allah yang balas, bukan Nabi yang balas. Dan bukan hanya kita yang baca selawat, Allah dan malaikat pun baca selawat untuk Nabi. Maka disebutkan di dalam ayat itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka awak sebagai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, apa yang awak lakukan? Mengamalkan ajaran agama yang beliau bawa. Terakhir, mengamalkan ajaran agama yang beliau bawa. Sudah beliau sampaikan dalam hadis Rasulullah itu, hadis beliau itu, kata Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 pusaka, kalau kita berpegang teguh, kita akan selamat selama-lamanya. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Maka kini Bapak Ibu, tugas kita hanya menjalankan itu saja. Awak bermaulid Nabi bukan hanya mendengarkan ceramah, tapi yang kita inginkan adalah banyak ajaran-ajaran, pedoman-pedoman, tuntunan-tuntunan yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Tugas kita mengamalkan itu. Contoh, yang ngaco ambo contohkan, Pak Ibu, di antara hadis Nabi itu ada di kitab Adabul Akli Wasyurb, adab makan dan minum. Apa kata Nabi di hadis Muslim 2019? La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, karena setan itu makan dengan tangan kiri. Itu kan hadis Nabi. Nah, kita cari awak makannya juga tangan kanan, tangan kiri, Bu, Pak. Dari tangan kanan. Alhamdulillah. Maka acok mau contohkan contoh kecil makan bakwan. Makan bakwan tangan kiri, tangan kanan. Kiri kanan, Pak, Bu? Kanan. Kiranya makan bakwan kok pakai lado kutu. Lado kutunya tangan kiri, tangan kanan. Hah? Tangan kiri kan? Dan parahnya ciek bakwan lado kutunya 3. Jadi makan je tangan kanan sekali, je tangan kirinya 3 kali. Coba parahnya tuh. Itu ciek bakwan sekali duduk, kiranya ampe bakwan habis dia awak. 2 baleh lado kutunya. Kok nyampang je tangan kiri, kasadonya 2 baleh kali awak makan je tangan kiri tuh. 1. Ada lagi hadis Muslim 2024. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum sambil berdiri. Pernah enggak tuh? Minum sih enggak boleh, boleh makan.
Makan tagak, minum tagak. Awak makannya tagak atau duduk, Bu, Pak? Duduk. Ya, Bu? Duduk. Alhamdulillah. Pai awak ke pasar, nampak orang membawa rambutan dari Medan, rambutan binjai, rancak-rancak merah-merah. Baguslah tu. Meleleh seliru mencarinya. Lai manih rambutan apa, Pak? Oh, lai, Bu. Cubalah deh, Bu. Awak cuba. Awak dudukan atau bayar sambil tagak saya? Hah? Sambil tagak saya kan? Tiba lo tukang langsek dari Medan, tukang-tukang duku dari Palembang. Bago lo, lain mana duku apa Pak? Oh mani, kok baru tiba mana dari Palembang? Cubalah Bu, awak cuba. Batagak, bayar sambil tagak atau berduaan? Bayar sambil tagak saya kan? Kan banyak tuh jadinya tuh. Itu langsek, duku. Pas beli jeruk, awak sedang memilih-milih jeruk, kiranya tukang jeruknya nyokubaannya, nyobalahannya, cubalah dulu Bu, icanya kan. Awak cuba tindak? Bah cuba, bayar sambil tagak saya atau berduduan? Bayar sambil tagak jo. Tiba lo musim apa? Datang pulo matwa dari Pekanbaru. Datang matwa dari Pekanbaru. Beras kilo Pak? 25.000. Lai manih matuannya Pak? Raso aku Pak? Raso durian Bu, ya kan? Bacu Bu. Bayar sambil tagak saya atau berduduan? Sambil tagak saya. Yang berduduan tuh jarang tuh Pak. Enggak lihat di pasar mah. Itu yang terjadi Bapak Ibu, dan banyak lagi. Bahkan kini di tampek-tampek pesta pun, kadang-kadang kursi yang disiapkan cuma seketeknya kan. Bahkan ada yang awak tapaso tagak makan lah. Itu luar biasa tuh. Ada upaya pendangkalan, pengamalan terhadap nilai-nilai ajaran agama yang kita anut ini. Itu luar biasa tuh. Jadi tugas awak itu tugas awak. Itu Acolo mau contohkan lagi. Ada contoh lagi. Adab mengeluarkan sesuatu dari dalam mulut kita, dari dalam lambung kita, lewat mulut kita, meludah, adab meludah. Kiranya meludah itu ada adabnya Pak Ibu. Ada hadisnya. Hadis At-Tirmizi nomor 16. Kata Rasulullah, al-basku anit tariq khati'ah fa'alaiha ratmuha. Meludah di jalan itu adalah sebuah kesalahan dan kita akan dituntut karena kesalahan itu. Meludah di jalan. Pernah meludah di jalan Bu? Pernah kan? Kok salah Ustaz? Iyo, kalau ludah tu nan keluar mutiara, intan, berlian, zamrud, apalagi mustika, kalau nan keluar itu. Tapi nan keluar ku hijau-hijau dikerubungi sabui. Kalau hijaunya bisa dibuat batu cincin masih lumayan lah. Nah, hijau-hijau dikerubungi sabui, jajo orang deknya. Nah, kalau orang jajo berarti awak membuat orang lain tak nyaman. Itu kesalahan awak. Jadi meludah tak boleh sembarangan kiranya doh. Tak boleh di jalan. Jadi kalau kamu meludah itu pinggir, Wak. Pinggir, cari tempat meludah yang aman. Iko ndak di jalan saya doh, dari ate Honda nyobain meludah. Seorang kancang-kancang naik Honda tabatu nyolapen saya ludahnya tuh. Seorang kancang-kancang tiba kawan di belakang sedang tasasak lo lupa pakai helm. Pas kawan kau sedang menguak lo. Masuknya boleh-boleh. Cuy, itu hebatnya Islam menjago sampai-sampai meludah saya diajarkan. Sampai-sampai meludah saya diado tuntunannya. Itu dari ate Honda. Kalau awak pakai oto Pak Ustaz, makanya awak siapkan tisu di ate oto tu. Awak siapkan tisu, itulah gunanya tisu tu. Jadi kalau awak tidak mungkin pinggir, pakai tisu. Kalau tidak ada tisu, balik Ustaz. Lulu saya beli. Oto tabali, tisu dan tabali itu kan berang saya namanya itu. Mencari masalah namanya itu mah. Tiuk lampu merah orang ngeliat tisu mah. Itu. Jadi itu hebatnya Islam Pak Ibu. Bahkan buang air lewat bawah pun juga dituntunkan oleh Islam kan. Maka keluarlah hadis riwayat Ahmad itu. Hadis Ahmad 5237 itu. Kata Rasulullah, kalau kamu akan buang air, cari tempat yang tertutup. Kalau kamu akan buang air, cari tempat yang tidak ada lubang. Kok di balik bunga kawan tas sasanya biasa di balik bunga. Ndak malih mencari WC, nampak batang kerambi apa keluar kota tuh Pak. Malih cari WC, hanya cari saya batang kerambi nyelapen di balik batang kerambi itu. Padahal di bawah batang kerambi kok samui sedang bagalui-galui jo anaknya, jo cucunya, jo minantunya, jo cicinya jo tadi lah. Jo cucuangnya kan
sedang reuniannya jo kawan-kawannya awak buang air di situ bagi awak iyo sakete bagi samu jo banjir Nabi Nuh tuh mah angek lo lah kan kasihan samuiknya tuh cuy itu Islam menjago samuik ndak barago Ustaz bagi awak ndak barago tapi Allah memuliakannya. Allah memuliakan semut turun surat An-Naml, Rasul memuliakan semut keluar hadis riwayat Ahmad. Lalu apalagi alasan bagi kita untuk tidak memuliakannya? Nah, jadi kalau ke buang air, contohlah apa ba'a caronyo Nabi buang air, ba'a yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Itu contoh-contoh kecil dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, tugas kita kini melalui momentum Maulid Nabi ini kita tanamkan tekad, kita kuatkan niat kita untuk apa? Mencontoh kepribadian Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan ajaran-ajaran yang beliau bawa. Itu sajalah barangkali Pak Ibu untuk malam kini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sebelum kita akhiri, kalau ada nan kebatannya silahkan. Kalau tidak awak pulang nih. Pulang oleh Pak. Hah? Oh, enggak jadi subuh. Sagan, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, barangkali itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.